diputuskan dia tidak ikut ke Kalbar, tapi ikut ke Surabaya. Dan tadi malam kami ada di FKA, dan anak saya mengalami sesuatu yang kami nanti-nantikan, yaitu dia alami kepenuhan Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Jadi itu berkat besar buat kami. Ya, dan mamanya selalu bilang doakan dia penuh Roh Kudus. Tapi saya bilang tunggu, ada waktunya, ada waktunya. Dan tadi malam saya merasa adalah waktunya, saudara sekalian. Dan saya yakin yang terima berkat bukan hanya dia saja, tapi ada sekian ribu orang yang menerima satu zaman Tuhan. Saya adalah orang yang dilatih untuk menemukan yang namanya tipuan, kebohongan. Ya, kami belajar konseling, belajar caranya menghindari tipuan daripada yang dikonseling. Ya, orang yang dikonseling suka kadang-kadang bohong. Ya, kita mesti belajar deteksi kebohongan. Dan tadi malam saya yakin sekali dan merasa melihat semuanya dan percaya tadi malam itu betul-betul asli kuasa Tuhan, bukan rekayasa manusia, saudara sekalian. Tuhan jelas bekerja di FK tadi malam. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mari kita buka Alkitab kita pagi ini dan membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saya mau tunjukkan kepada saudara foto satu orang, mudah-mudahan saudara mengenal dia, mestinya kenal dia. Ya, foto orang ini, laki-laki ganteng ini ya. Bisakah tunjukkan slide saya yang pertama? Kenal dong? Kenal nggak? Nggak kenal ya? Oke. David Copperfield ya. Apa kerjaannya dia ini, saudara sekalian? Kerjaannya adalah nipu orang ya. Dia adalah seorang ilusionis, seorang ahli ilusi. Sepanjang karirnya sebagai tukang tipu itu, nipu pandangan orang sehingga orang mengira dia lakukan sesuatu padahal enggak. David Copperfield itu dapatkan uang, jumlah hartanya adalah 4 miliar dolar. Bayangkanlah kerja cuma begini, hasilkan uang berpuluh-puluh triliun. Nah, dia terkenal karena bisa menghilangkan berbagai benda yang gede-gede. Dulu Monas mau dia hilangkan, untung dia nggak jadi datang, saudara sekalian ya. Dia mau datang waktu itu Oktober 2007. 2 hari sebelum datang, dia itu ditahan oleh FBI. Sehingga ke Jakartanya itu batal. Kenapa dia ditahan? Karena dia itu dilaporkan melakukan pelecehan seksual kepada seorang wanita. Jadi FBI menyerbu rumahnya yang jadi museum. Waktu mereka masuk ke sana, mereka temukan beberapa hal yang sangat menarik. Orang ini kolektor buku. Di museumnya ada lebih dari 80.000 buku. Bayangkan 80.000 buku. Saya bingung mikirin cara dia membacanya. Tapi ada yang kedua yang menarik sekali. Mereka menemukan bahwa orang ini mengkoleksi barang-barang yang ada hubungannya dengan satu laki-laki Yahudi bernama Harry Houdini. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Tahu nggak Harry Houdini? Harry Houdini juga adalah seorang tukang sulap. Tetapi dengan kelas yang jauh berbeda dengan David Copperfield. Kenapa dia menurut saya lebih hebat? Karena begini, David Copperfield itu kalau bikin sulap, dia perlu bikin panggung, dia perlu bikin lampu dan lain sebagainya. Harry Houdini beda. Dia ini ahli bukan hilangkan barang. Dia ahli lolos dari ikatan. Jadi dia itu kemana-mana, itu kerjanya itu ke kantor polisi. Untuk apa? Tolong borgol saya. Dan dalam waktu 1,5 menit, tidak sampai 2 menit, Harry Houdini itu berhasil lepaskan berbagai macam borgol
Akhirnya diborgol, 10 borgol sekaligus, dicemplungin ke sungai. Orang ini tetap lolos. Yang bikin dia pusing cuma 1 hari, dia tantang orang Inggris, Daily Mirror untuk bikin satu kunci untuk ngikat dia. Dan waktu dia diikat 1 jam gak lepas-lepas. Akhirnya dia bilang, saya minta istri saya maju sebentar, kayak saya ciuman supaya saya seger. Jadi istrinya maju dan cium dia. Waktu cium itulah kunci dipindahin. Ya. Jadi cium, orang pikir, kok ciumnya kok kayak gitu? Rupanya mindahin kunci. Nah setelah itu dia lolos. Nah begini, setelah lolos dari semua kuncian, Harry Houdini bilang sama istrinya, ada satu kuncian yang saya belum pernah coba. Dan waktu saya coba nanti, saya yakin saya bisa lepas. Apa itu? Kuncian kematian. Dia bilang, saya akan coba lolos dari kematian. Waktu dia meninggal umur 52 tahun, dia pesan sama istrinya. Ini satu jebakan yang belum pernah ada orang berhasil lepas. Dan saya akan buktikan, saya Harry Houdini adalah the king of escapes. Tapi dia bilang begini, nanti waktu saya meninggal, tolong kamu jangan lupa, di samping foto saya, nyalakan lilin tiap malam. Nah untuk membuktikan bahwa itu benar dia yang kembali, lepas dari jeratan kematian, dia bilang kita bikin password. Passwordnya adalah waktu saya muncul suatu hari, saya akan bilang gini, Rosebell believe. Rosebell percaya. Itu cuma dua orang yang tahu, dia sama istrinya. Jadi istrinya memutuskan untuk dia meninggal, setiap malam itu pasang lilin di fotonya. Berapa lama dia pasang? Dia pasang lilin di fotonya Harry Houdini selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, hari ulang tahun kematiannya, istrinya putuskan padamkan lilin. Kenapa? Dia bilang ini orang ditunggu gak balik-balik. Kesimpulan saya cuma satu, dia gagal mengalahkan jebakan satu ini. Saudara-saudara sekalian, bahkan Harry Houdini pun gak bisa lepas dari cengkeraman kematian. Hanya ada satu saja yang berhasil mengalahkan kematian, yaitu namanya Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, dia satu-satunya yang sudah ke sana, hadapi kematian dan maut, dan kemudian kembali dan mengalahkan itu semua. Saudara terkasih, Yesus itu mengatur apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia satu-satunya pribadi dari zaman Adam dan Hawa sampai orang terakhir kiamat nanti yang berhak untuk menentukan dia lahir di mana, dia lahirnya kapan, siapa yang melahirkan dia, dan bagaimana cara dia mati. Semua itu dinubuatkan. Nah waktu dia masih ada di dunia ini, masih hidup sebagai manusia di dunia ini, maka dia itu dengan berani menyatakan kapan saya akan mati, di mana saya akan mati, dan bagaimana cara mati saya. Dia bilang kita akan ke Yerusalem, ya di sana saya akan mati. Jadi kunjungan berikut saya akan mati, dan dia mengatakan dengan persis, bukan hanya mati di mana, tapi dia mengatakan cara mati. Dia bilang saya tidak akan mati dengan jalan dilempari batu, ada yang nyoba soalnya tidak berhasil. Saya tidak akan mati karena dilempar ke jurang, ada yang coba enggak berhasil. Saya akan mati dengan cara disalib. Kalau dia stop di situ saja, persoalan enggak akan tambah rumit. Maksud saya begini loh, kalau dia bilang saya akan mati itu ya, kalau dia enggak nambahin saya akan bangkit, persoalan enggak rumit. Dia tambahkan soalnya, saya akan bangkit. Nah saudara-saudara kan tahu ya, ada orang tertentu itu punya namanya firasat kematian. Dia punya kira-kira perasaan, kapan saya akan mati, ada yang gitu kan? Ada itu, mama mertua saya, ya. Mertua saya itu 4 hari sebelum meninggal, itu bilang sama anak-anaknya, papa ini mau dijemput sama Yesus. Udah dijemput, jadi papa minta waktu 4 hari lagi. Jadi papa akan meninggal 4 hari lagi. 4 hari kemudian dia meninggal loh, ya. Nah jadi ada orang bisa punya firasat mati. Jadi mungkin ada orang bilang gini, Yesus itu kalau dia membuatkan kematiannya, ya barangkali punya firasat kan, ya musuhnya banyak soalnya ya. Nah kalau dia sampai di situ, ya. Tetapi karena dia mengatakan, dan saya tidak mati terus loh. Pada hari yang ketiga, saya akan bangkit kembali. Nah saudara-saudara tahu kan, kenapa murid-muridnya itu nggak percaya? Nggak mau dengar. Karena memang orang mati, saudara sekalian, bangkit kembali. Ya. Setelah dikubur sekian hari. Bagaimana itu bisa dipercaya? Ada orang-orang tertentu yang berjanji akan bangkit. Nggak berhasil itu. Saya punya contoh satu ya, orang India ini ya. Asutosh Maharaj.
Saya punya slide-nya di situ, beritanya itu. Asutos itu, he's not dead, he's meditating in the freezer. Ya ampun, itu orang gak mati, lagi meditasi dalam kulkas. Kata murid-muridnya. Berapa lama meditasinya? Januari kemarin si Maharaj ini meninggal. Lalu dia pesan gini sebelum meninggal. Saya jangan dikubur ya, saya akan bangkit kembali. Jadi ditaruh di freezer. Masih dikirimin SMS lagi sama murid-muridnya. Ya. Setelah 3-4 bulan, ditaruh di kulkas, ya, akhirnya ada murid-muridnya yang rupanya sadar juga lah. Maka kasus itu jadi ketahuan gara-gara maju ke pengadilan. Hakim ditanya, dia orang mesti diapain? Hakim bilang kubur aja. Loh tapi dia janji mau hidup bangkit lagi ya? Enggak mungkin kata hakim, kuburin dia. Nah iya dikubur. Maksud saya ada orang janji akan bangkit, nggak bangkit. Tapi Kristus itu berjanji dia akan bangkit dan dia bangkit. Nah saksinya kata Paulus di catatan tadi, katanya satu kali ada lebih dari 500 orang sekaligus melihat Yesus bangkit. Jadi ini menjawab orang yang bilang gini, Yesus itu tidak bangkit. Murid-muridnya itu mengalami halusinasi. Pagi hari bangun belum sarapan, lihat ada tukang kebun dikiranya Yesus. Tetapi halusinasi itu bisa berlaku untuk 1-2 orang. Tidak mungkin bisa terjadi untuk lebih dari 500 orang. Jadi teori yang mengatakan itu bukan Yesus bangkit, cuma halusinasi tidak berlaku. Nah, pertanyaan. Kenapa Yesus ini menampakkan dirinya sudah bangkit, kok cuma sama murid-muridnya aja? Kok enggak sama Farisi? Kan seru kalau sama Farisi. Farisi lagi kumpul nih. Tahu Yesus muncul dan wah kayak gitu, ya itu kan kaget semua itu. Ya semua bertobat mestinya toh. Kita pikir kok nggak begitu ya? Kenapa muncul kok sama murid-muridnya aja? Saya percaya karena Yesus tahu yang namanya manusia. Manusia itu secara umum ya, nggak semua. Yesus itu muncul di depan Saulus dan mengubahkan dia menjadi Paulus. Tapi sebagian besar manusia, kalau sudah percaya sesuatu itu susah digoyang. Ada orang ateis yang bilang saya tidak percaya bahwa Allah itu ada. Lalu kemudian dia ditanya sama seorang, umpama kamu lagi jalan di siang hari bolong, kamu lihat ke langit, tiba-tiba awan semua gerak dan membentuk satu tulisan, Allah itu ada. Ada bunyi lagi guntur, boom, kemudian suara berat berkata, aku Allah dan aku ada. Kamu percaya enggak? Jawabannya adalah, ya barangkali kuping saya lagi sakit, mungkin ada penjelasan kenapa kayak gitu, saya nggak percaya. Perhatikan ya, orang kalau sudah nggak percaya. Ada orang sakit. Setelah sakit, rupanya kena bukan cuma badan, kena pikiran juga. Jadi dia mengatakan, saya sudah mati. Keluarga bilang, kamu belum mati. Enggak, saya udah mati. Kamu tuh belum mati, buktinya kalau digaplok masih balas. Ya, nah dia bilang, enggak, saya sudah mati. Ya, saya gaplok balas itu karena saya refleks saja. Ya, nah enggak percaya, saya udah mati. Akhirnya keluarga pusing kan. Dibawa kemana? Bawa ke dokter. Nah dokter bilang gini, saya periksa ya, stetoskop, tuk. Kamu nggak mati. Buktinya apa? Tadi saya periksa jantungmu masih jalan. Dia bilang, tidak Pak Dokter, saya ini sudah mati. Tapi saya sudah ambil jalan darahnya, situ nggak mati. Saya sudah mati Pak Dokter. Akhirnya dokter bingung, dia keluarin buku tebal banget ya. Nih, buka. Menurut buku ini, orang mati itu kalau ditusuk tidak keluar darah. Kamu percaya nggak? Ya saya percaya, bukunya tebal. Ya betul, oke saya percaya. Kamu percaya sekarang ya? Kamu percaya bahwa manusia itu kalau yang orang mati itu, kalau ditusuk itu tidak keluar darah. Kamu percaya? Ya, saya percaya. Iya itu betul. Dokter ambil jarum, tusuk dia. Keluar darah kan? Nah dokter bilang, nah itu tuh berdarah tuh. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya berarti orang mati kalau ditusuk berdarah dok. Tadi dokter salah, dia bilang ya. Jadi susah lah kalau orang itu sudah mau nggak percaya itu diapain pun juga nggak percaya. Makanya saudara perhatikan Yesus itu hanya pilih-pilih. Saudara-saudara terkasih, kebangkitan Yesus itu bukanlah dia semula nggak sadar, nggak aktif jadi aktif kembali. Karena orang suka pikir begini loh, orang kalau mati kan nggak gerak diem kan, berarti waktu itu dia diem juga. Nyatanya kata Alkitab, Yesus itu sewaktu dia itu tubuhnya itu dibaringkan di kubur, ternyata dia masih aktif loh, kemana-mana loh.
Kemana aja dia? Kata 1 Petrus, dia itu ke alam maut dan di situ dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang mati pada waktu zaman perjanjian lama. Jadi dia bukannya non-aktif, aktif kembali, bukan. Nah, kebangkitan Yesus itu beda dengan hidup kembali. Saya kasih tahu apa yang saya maksud dengan beda antara bangkit dan hidup kembali. Saudara sekalian. Nah, ada orang-orang tertentu mati dan hidup kembali. Contohnya adalah Lazarus. Dia itu hidup kembali, ya, bukan kebangkitan. Dia itu hidup kembali. Bedanya itu apa? Bedanya adalah orang yang hidup kembali itu nanti mati lagi. Orang yang bangkit nggak mati lagi. Saya mau tanya, Lazarus kan sudah dikubur lah. Kemudian dia bangkit dari kuburan, hidup kembali. Saya mau tanya, dia mati nggak belakangan? Mati. Saudara, kalau ke Pulau Siprus, itu ada kuburan Lazarus. Tulisannya begini, Lazarus mati 2 kali. Itu bedanya sama kita. Dia mati 2 kali. Dia hidup kembali, tapi mati lagi. Anak muda di Naim, mau dikubur. Ketemu Yesus, dihidupkan kembali. Bahkan mati lagi enggak? Mati, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, saya pernah mendoakan seseorang yang seperti demikian juga ya. Matinya enggak lama, cuma sebentar. Itu adalah orang yang pulang dari Guangzhou ya, mau bawa ke daerah. Jadi sampai Jakarta, ternyata dia mesti mampir untuk menguatkan badannya ya, karena dokter di Guangzhou sudah nyerah. Jadi waktu ditaruh itu, kebetulan keluarganya, jemaat kami bilang, bisakah Bapak tolong layani saya punya saudara, dia ingin mati diiringi oleh nyanyian. Nah, saya sudah dengar orang mau meninggal diiringi oleh doa. Dan saya bisa berdoa. Tapi ini meninggal minta diiringi oleh nyanyian. Jadi saya mesti nyanyi. Jadi saya ke sana dan saya nyanyi, saudara-saudara sekalian. Saya nyanyi lama loh, 2 jam saya. Nyanyi lama. Tapi dia itu kelihatannya seger itu. Dia ikut nyanyi itu. Jadi setelah 2 jam, saya bilang sama istri saya bilang, aku gak yakin dia akan meninggal loh. Kita bisa lama sekali di sini. Dia bilang, kata istri saya, kamu dari mana yakin dia tidak akan meninggal? Dari tadi kamu gak lihat dia ngobrol terus, saya bilang. Dia masih bicara terus itu. Dia gak akan meninggal. Kamu jagain deh just in case, saya bilang. Jadi aku pulang dulu ya, saya pulang jam 4 sore saya telepon. Saya tinggalin jam 10 pagi, jam 4 saya telepon. Bagaimana? Kayak tadi, pulang aja, dia gak akan meninggal. Ya. Besok saya gak pergi. Lusa diteleponin. Pak sekarang, tolong ke rumah sakit. Kenapa? Saudara saya benar akan meninggal katanya. Saya bilang, siapa yang jamin? Ya enggak, jangan sampai kita pergi lagi, gak jadi lagi kan. Sebenarnya ada yang jamin gak? Dokternya bilang, besok pagi, besok akan meninggal. Besok saya datang. Kita nyanyi lagi saudara sekalian. Kita nyanyi. Setelah nyanyi, tetap aja kayak kemarin ya. Tapi jam 11 dia minta handphone. Dia bilang saya mau telepon. Dia teleponin keluarganya. Saya sudah akan berangkat katanya. Jadi saya minta tolong ampuni semua dosa saya, kesalahan saya. Itu semua diteleponin. Jam 11.30, 11.45 dia mulai kelihatan lemah. Kira-kira jam 12 dia mulai layu dan kemudian dia dari ujung ranjang saya berdoa. Ya, nyanyi sekarang berdoa. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu aku serahkan rohnya. Dan pada momen itu kepalanya terkulai dan dia meninggal. Ya. Nah, suaminya dan anak-anaknya lihat dia meninggal, teriak-teriak, mama. Dia bangun lagi. Dan saya temukan teknik bangkitkan orang mati. Cukup teriak yang keras, dia akan kaget dan hidup lagi. Nah, saya kasih tahu kenapa saya bilang dia meninggal, oke? Saya kasih tahu, begini. Karena begitu dia hidup lagi, itu bel dipencet, datang itu dokter bawa apa namanya itu, storm itu. Ya, jadi bawa ke ICU dan kemudian dipasangilah selang napas. Bukan selang napas, itu loh. Bukan mesin napas itu loh. Jadi ini kan gede banget, jadi dia nggak bisa ngomong. Dia bangun, dia minta kertas, dia mau nulis. Waktu dia nulis kita tahu bahwa dia itu ternyata kemarin meninggal. Kenapa? Karena dia tulis begini. Kemarin saya sudah ada di sorga.
kenapa hari ini ada di sini? Benar juga. Good question, ya. Sorga itu tempat yang indahnya bukan main. Tolong cabut semua selang. Saya pengen ke sorga. Nah, itu orang yang sudah lihat sorga tuh. Beda dia. Pengen ke sorga aja, nggak pengen di dunia ini. Nah, jadi saudara-saudaranya datang ke dokter. Dan bilang gini, dok, kita punya saudara ini demikian. Dia minta semua selang dicabut. Bisakah dokter tolong cabut? Kata dokter, masa saya suruh cabut? Saya cabutkan dia meninggal. Saya dokter, nggak boleh. Kalian aja. Nah, sekarang 10 orang ini mulai konferensi. Jadi oke, siapa yang mau cabut? Kamu aja. Enggak boleh, saya enggak mau dong. Kamu yang usul pasang, kamu cabut. Enggak mau. Semua orang enggak mau. Akhirnya siapa yang ditunjuk? Pendeta, saudara sekalian, kan? Jadi mereka tanya sama saya, bagaimana nih Pak? Bapak saja? Saya bilang, saya hamba Tuhan. Saya tidak mau lakukan itu. Jadi mesti gimana Pak? Udah 10 hari di ICU ini. Kita berdoa saja ya. Minta kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan dinyatakan 3 hari kemudian. Dia pulang ke surga ya. Nah itu maksud saya. Hidup kembali. Mati lagi enggak? Mati lagi. Tapi Yesus itu bangkit. Dia bangkit itu artinya dia itu bangkit, dia tidak mati lagi. Badannya enggak jadi tambah tua, dia terima tubuh yang berbeda. Itu yang saya maksud saudara sekalian, bahwa dia itu bangkit, bukan hidup kembali nanti mati lagi. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Itu yang bikin Yesus berbeda. Saudara-saudara sekalian, Mrs. Carson di New York itu meninggal dan dikubur ya. Belum dikubur. Baru ditaruh di rumah duka. Dan itu anak perempuannya panggil itu semua yang melayat untuk datang ke sini sebelum tutup peti. Tolong lihat mama saya terakhir kali, setelah itu kita tutup peti. Semua udah kumpul keliling. Lihatin, tahu-tahu Mrs. Carson batuk-batuk dan duduk. Kalau saudara jadi pelayatnya, saudara sudah tahu saudara akan ngapain kan? Itu pelayat kabur semua. Anak perempuannya saking kagetnya serangan jantung meninggal. Akhirnya gantian, yang satu keluar peti, satu masuk peti. Petinya dipakai juga. Nah, tapi Yesus beda. Dia itu bangkit kembali dan tidak mati sampai selama-lamanya. Rasul Yohanes mencatat, waktu dia lari ke kuburan, dia bilang begitu melihat kain kafan dia percaya Yesus bangkit. Cuma lihat kain kafan terus percaya. Kenapa bisa begitu ya? Lihat kain kafan kok mengatakan ini orang bangkit ini. Kenapa? Saya kasih tahu. Orang Yahudi kalau dikubur, ya, zaman dulu itu suka dirempah-rempahin, ya. Jadi dikasih seperti bahan-bahan apa gitu. Terus kemudian kain kafannya itu begini. Itu panjangnya itu berpuluh-puluh meter. Kemudian diikat itu. Dikasih rempah ya. Kemudian diikat, digulung kayak gitu. Jadi perubahan itu banyak sekali berpuluh-puluh meter untuk satu orang. Jadi diikat satu badan semua. Full semua ya. Nah waktu Yohanes masuk ke dalam. Dia mengatakan dia melihat bahwa itu kain kafan itu masih utuh seperti semula. Maksudnya adalah begini, kalau umpama Yesus itu ditolong oleh orang lain, karena ada yang bilang dia itu tidak mati, jadi tidak bangkit. Kenapa tidak mati? Karena waktu dia turun dari salib itu kemudian dia taruh di gua, di kuburan itu. Karena guanya dingin, maka dia sembuh kembali. Atau katanya ada dokter dikirim ke dalam, bantuin dia ya. Nah kalau itu yang terjadi, maka kain kafannya itu akan tidak beraturan. Kenapa? Karena dibuka satu-satu kayak gitu. Tapi yang terjadi adalah kain kafan itu utuh. Jadi badannya itu keluar demikian secara ajaib. Kain kafannya masih utuh. Itu yang bikin Yohanes. Waktu dia lihat, dia bilang, ini bangkit. Nah saudara-saudara kasih, berbagai ahli mencoba dengan segala cara untuk membuktikan Yesus tidak bangkit. Dan semuanya gagal, sebagian malah jadi terbalik, jadi percaya. Umpama saya kasih beberapa contoh. Gilbert West dan Baron Littleton, itu tahun 1747. Mereka berdua cendekian Oxford, dan mereka berdua berkesimpulan begini. Bahwa kekristenan itu bertumpunya cuma pada 2 tiang. Tiang pertama kebangkitan Yesus, tiang kedua pertobatan Paulus. Ini 2 tiang ini dihantam, robohlah seluruh kekristenan.
Jadi mereka bagi tugas. Gilbert West dapat tugas bikin satu paper, semacam tulisan ilmiah untuk membuktikan Yesus tidak bangkit. Baron Littleton dapat tugas menulis satu paper bahwa Paulus tidak bertobat, bahwa semua ini adalah rekayasa, bohong saja. Mereka lakukan risetnya berbulan-bulan. Pada bulan Oktober tahun itu mereka datang ketemu di Oxford. Gilbert West ngomong duluan. Dia bilang, begini, saya mau ngomong gini. Saya mau minta maaf dulu katanya ya. Setelah saya bikin penelitian, saya tiba pada kesimpulan, Yesus itu ternyata bangkit. Jadi nggak jadi tulis bukunya. Kata yang satunya temannya, aduh, kamu nggak tahu betapa leganya saya. Begini loh dia bilang, saya ini sudah selidiki juga tentang Paulus. Saya tiba pada kesimpulan, Paulus ternyata bertobat. Jadi gimana bukunya? Ya udah deh, kita bikin buku justru untuk menyatakan, satu, Yesus bangkit, dua, Paulus benar bertobat. Dan dua buku karangan mereka sekarang bisa didapat dengan gratis di internet, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, ada satu wartawan bernama Frank Morrison. Dia baca Alkitab, terutama kitab Markus. Dia bilang, ini sih bohong semua. Saya wartawan investigatif. Saya tahu ini nggak benar. Jadi dia kemudian selidiki, periksa 4 Injil, dan kemudian tulis bukunya. Judulnya, Who Moved the Stone? Siapa yang pindahin batunya? Dan dia mengatakan ini adalah the book that refused to be written. Buku yang menolak untuk ditulis. Dia bilang, saya mengawali buku ini dengan satu niat. Membuktikan Yesus dari Nazaret tidak bangkit. Tapi saya di tengah menulis terjadi perubahan dalam diri saya. Sewaktu saya lihat bukti, saya tiba pada kesimpulan Kristus sungguh sudah bangkit. Orang ketiga adalah Simon Greenleaf. Bapak Ibu suka nggak nonton TV Amerika itu acara-acara seperti yang ada pengacara, lawyer, hukum dan lain sebagainya itu. Simon Greenleaf itu adalah pendiri sekolah hukum Harvard Law School. Ini pendirinya, bukan hanya pendirinya. Dialah yang membuat satu buku teks, mengajar para hakim bagaimana memeriksa saksi. Jadi kalau saudara nonton film, dan tunjukkan hakimnya dan sebagainya, pengacara, cara nanya kayak gini, itu orang ini yang ngajar. Ilmunya dipakai. Suatu hari di kelas, dia bilang begini, saya orang logika, rasional. Saya tidak percaya orang mati bisa bangkit. Termasuk yang namanya Yesus dari Nazaret, saya nggak percaya dia bangkit. 3 orang muridnya berdiri dan bilang gini, Profesor Greenleaf, Anda bilang dia nggak bangkit, sudah belum periksa saksinya? Loh, dia bilang emang ada saksinya? Ada 4 orang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda ini ahli hukum. Jangan main vonis tanpa periksa saksi. Mau nggak? Oke, saya periksa. Dia periksa ya. Dia periksa, setelah dia periksa, dia terbitkan bukunya. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagai seorang hakim terhadap saksi 4 orang ini, saya tiba pada kesimpulan, Yesus sungguh sudah bangkit. Saudara-saudara sekalian, kita nggak perlu selidiki kayak seperti hakim kayak gitu, tapi kita percaya apa kata firman Tuhan, Kristus sudah bangkit. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17. 1 Korintus yang tadi 15 ayat 14 sampai 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara memperhatikan bahwa tadi dikatakan penopang kekristenan itu sebenarnya ada pada kebangkitan Yesus. Natal itu penting. Yesus lahir ke dunia ini. Tetapi kalau dia cuma lahir dan tidak ada salib, tidak ada Jumat Agung, Natal itu nggak ada artinya.
Dia kemudian katakanlah contoh ya, umpama meninggal umur 80 tahun. Setelah sudah menjadi tua, ya, banyak ngajar di mana-mana. That's it, habis. Natal itu menemukan arti dan maknanya yang dalam karena pada umur 33 tahun Yesus itu mati di kayu salib. Yang kita peringati minggu lalu Jumat Agung. Nah, jadi ini penting ini, kematiannya di kayu salib. Tetapi saya mau bilang, kalau Kristus itu mati di kayu salib dan tidak bangkit kembali, maka semua yang tadi itu nggak ada artinya juga. Kenapa? Karena yang membedakan dia dengan yang lain adalah dia mati dan bangkit kembali. Jadi sentral, titik pusat daripada kekristenan itu bukanlah satu kandang di Bethlehem atau salib, tapi kubur yang kosong. Itu yang buktikan bahwa iman kita adalah benar. Dan kalau ini tidak benar, hari ini nggak usah kebaktian, kita pulang aja. Hari ini saya percuma berkhotbah, sia-sia. Tetapi kita tahu, saudara hadir di sini tidak sia-sia. Saya berkhotbah tidak sia-sia. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit. Nah, saudara terkasih, Kristus sudah bangkit. Kematian tanpa kebangkitan nggak ada gunanya. Sekalipun ya dibikin heboh-heboh seperti apapun juga ya. Ini ada satu orang namanya Billy Stanley. Saudara lihat dia keren sekali, ada fotonya itu. Lihat itu si Bill tuh sebelah kiri itu, lagi naik motor itu. Kok naik motor kok di atas mobil ya? Begini, ini peti matinya ya. Bill ini lagi dibawa untuk dikubur. Jadi dia minta sama anaknya, tolong kalau papi meninggal, tolong dikubur bareng sama motor kesayangannya papi. Tapi posisinya mesti lagi duduk di motor. Jadi demikian dia dikubur dalam keadaan seperti demikian. Gaya sih gaya, tapi nggak bangkit saudara sekalian. Ya, maksudnya bisa dibikin kayak apapun juga, kalau nggak bangkit, percuma juga itu. Peti mati itu modelnya macam-macam saudara sekalian. Ya, saya ada koleksi gambarnya tuh. Coba tunjukin koleksi gambar. Kata orang koleksi saya aneh-aneh ya. Saya suka aneh-aneh. Ini oke. Ini adalah orang yang suka sekali minum bir. Jadi dia minta peti mati berbentuk botol bir ya. Dari peti matinya ketahuan hobinya. Umpama yang berikut itu, ada orang kerja tukang kayu, dia minta dibikinin peti mati berbentuk palu, saudara-saudara sekalian ya. Ada orang lagi, lain lagi, ini ketahuan profesinya ya. Dia ini kalau enggak tuh petani cabe pasti suka sambel. Jadi karena itu peti matinya berbentuk cabe merah, oke? Tapi saya mau bilang, mau bentuk apa aja, kalau enggak bangkit ya percuma. Sudah mengerti poin saya ya. Orang boleh bikin segala macam cara pada waktu dia mati. Tapi kematian saja tanpa kebangkitan itu tidak ada apa-apanya. Dan inilah kata Alkitab. Mari baca lagi ayat 54 sampai ayat 58. Ayat 54. 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara-saudara terkasih, katanya setelah yang tidak dapat, yang binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Setelah kita terima kemenangan dari Yesus, apa kemenangan Yesus? Yaitu dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Setelah itu, kita ini katanya menjadi orang-orang yang bukan menantang maut, cari gara-gara gitu, bukan. Tapi kita jadi orang-orang yang tidak takut akan kematian. Orang Kristen itu bukan orang yang takut akan kematian karena dia tahu dia mau kemana. Saya tahu kematian itu bagi banyak orang itu adalah sesuatu yang menakutkan karena dia misterius. Dia misterius karena dia kalau datang tuh nggak pernah loh kasih tahu sebelumnya. 1-2 kasus iyalah ya. Dia datangnya itu bisa mendadak loh ya. Tahu-tahu terjadi ya seseorang dipanggil Tuhan. Karena itu banyak orang ketakutan. Yang kedua adalah setelah mati kita nggak tahu kita mau ngapain. Tidak ada buku petunjuk dan manual apa yang akan terjadi. Umpama kalau ada mungkin kita lebih tenang.
Umpama ya, kalau ada ayat mengatakan, begitu kamu mati tutup mata, di depan kamu ada 3 pintu, merah, kuning, hijau. Dan nggak ada hubungannya sama lampu merah, nggak ada hubungannya sama parpol juga. Tetapi kamu jangan ambil pintu yang merah ya, yang kuning jangan ya, yang hijau aja kamu mesti ketok, ini kodenya ya, tok 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 tok, itu akan dibuka ya. Umpama ada itu kita tenang loh, udah tahu mesti ngapain. Ini kan nggak ada. Jadi orang tidak pernah tahu, saudara-saudara sekalian. Tetapi waktu anak saya yang pertama meninggal, itu ada satu orang hadir di acara kebaktian penghiburan dan kemudian dikubur di kuburan. Ya, maksud saya bukan dia hadir kebaktian terus dikubur, bukan. Maksud saya dia itu menghadiri kebaktian penghiburan anak saya, kemudian dia ikut ke kuburan maksudnya. Ya. Nah, waktu dia itu di penguburan itu, dia bilang sama saya nyesel sekali kenapa mama saya tidak saya ajak. Saya bilang kenapa? Karena saya pengen mama saya lihat caranya orang Kristen meninggal. Saya temukan orang Kristen meninggal itu beda sama yang lainnya. Ada air mata, ada. Tapi yang tidak ada itu adalah rasa duka yang terlalu berat. Saya katanya melihat ada sesuatu yang berbeda itu. Kayaknya ada semacam sukacita. Padahal yang meninggal itu anak kecil sekali umur 14 bulan loh. Dia tetap menemukan di balik air mata saya dan air mata istri saya, kami tetap menemukan sesuatu, yaitu yang namanya pengharapan. Jadi saudara-saudara sekalian, karena Yesus bangkit, kita punya yang namanya pengharapan. Yang dikalahkan oleh Yesus, itu bukan persoalan kecil loh ya. Yang dikalahkan itu adalah namanya kematian. Yesus bangkit itu bukan berarti masalah kehidupan kita jadi hilang langsung. Bukan berarti hidup gak ada pergumulan. Yesus bangkit itu, saudara lihat murid-muridnya tetap alami aniaya, tetap hadapi berbagai pergumulan. Tetapi begini, bahwa karena Yesus bangkit, semua kita punya suatu pengharapan. Yang namanya maut saja dia kalahkan. Apalagi masalah saya. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara sekalian, masalahmu mungkin belum beres. Mungkin masih ada pergumulan. Tapi jangan pernah hilang harapan di dunia ini. Jangan pernah hilang harapan di dunia ini. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit. Saat seseorang itu hilang harapan, yang terjadi adalah dia seperti orang yang kelihatannya masih hidup, tapi sebenarnya sudah mati. Sebab karena pengharapanlah saya bisa menjalani hidup ini. Maka orang yang mati itu kita bilang karena dia putus asa, hilang harapan. Dan saudara dan saya dalam Kristus tidak boleh hilang harapan apapun yang terjadi. Karena Kristus sudah bangkit. Itu yang pertama kita dapat. Yang kedua kita dapat adalah, saudara dan saya punya yang namanya jaminan. Jaminan apa? Yaitu bahwa kata-kata Yesus itu ternyata adalah kata-kata yang bisa dipercaya. Karena kebangkitannya, saya sekarang mantap akan semua janji-janjinya. Dia berjanji akan bangkit kembali, dia lakukan itu. Jadi saya sekarang punya pegang janjinya. Janji apa? Bahwa Tuhan menyertai saya. Bahwa Tuhan menolong saya. Bahwa Tuhan menguatkan saya. Saya pegang semua janji akan keselamatan kekal. Saudara terkasih, jaminan Yesus itu diberikan di kayu salib. Kepada maling itu dia mengatakan, pada hari ini juga, bukan tunggu nanti. Karena malingnya bilang gini, nanti kalau engkau kelak kembali sebagai raja, nanti, kata Yesus tidak nanti. Sekarang juga hari ini, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Janji itu diberikan di salib kepada maling, tetapi dibuktikan melalui kubur yang kosong. Hari ini, umpama ya, Amerika itu salah pencet tombol bom nuklir. Dialamatkan ke Jalan Cempaka, Surabaya. Ya toh? Biur, kita semua, saudara sekalian, pada hari ini juga menghadap kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yang terjadi adalah kita itu terima suatu tempat di sorga yang terbaik buat kita. Jadi saya punya jaminan, percaya kepada semua kata-kata Yesus. Saudara sekalian, dunia ini bukanlah tempat permanen buat kita. Saudara setuju nggak? Kita di dunia ini tidak punya alamat tetap, istilah saya.
Aku saudaranya bilang gini, tapi Pak, saya ini kan, ini rumah sudah hak milik saya itu, ya. Dan saya sudah nggak pernah pindah-pindah. Dulu saya kos, sekarang saya ada alamat tetap. Enggak. Saya kasih tahu ya. Suatu hari, saudara akan tinggalkan tempat itu, betul nggak? Ya dah? Kapan? Waktu meninggal lah. Saudara mungkin nggak mau keluar dari rumah, tapi orang di rumah nggak mau saudara di dalam, ya. Nggak mau. Bawa. Kita antar dia, ya, ke tempat peristirahatan terakhir. Itu pun bukan alamat tetap. 3 tahun sekali perpanjang izin. Kalau enggak kita digusur juga. Jadi dunia ini bukanlah tempat permanen buat kita. Itu sebabnya berbagai hal menyangkut dunia jangan dipegang terlalu erat. Maksud saya begini. Saudara terima berkat Tuhan. Kata orang berkat itu mengalir, ya kan? Mengalir berkat itu tuh. Artinya berkat itu seperti barang cair, kayak air lah, contohnya lah. Nah saya mau tanya saudara-saudara. Saudara-saudara kalau pegang air, cara pegangnya gimana tuh? Begini apa begini? Kalau saudara pegang air begini nih, hilang. Pegangnya begini, saudara-saudara. Ya. Memang agak deg-deg lah inilah ya. Kayaknya bisa diambil orang gitu loh. Dengan pegang aja deh. Kalau pegang gitu, hilang dia. Jadi peganglah berkat dari Tuhan, jangan terlalu erat. Ya. Pegang begini saja, ya. Kalau perlu berbagi, berbagilah. Kalau perlu memberi, memberilah. Jangan pegang terlalu erat. Sebab dalam daftar orang yang tidak masuk surga, di antara para pembunuh lah, para rampok itu ada orang kikir, ya, orang kikir tidak masuk surga. Jadi peganglah erat itu, peganglah berkat itu jangan sampai begini ya. Pegang dengan cara demikian. Sebab suatu hari kita akan tinggalkan semua ini. Saudara terkasih, saya ingin katakan, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit. Poin saya yang terakhir. Karena Kristus sudah bangkit, kita punya namanya keadilan. Keadilan. Kita akan lihat keadilan nanti. Sebab Yesus mati sebagai penjahat. Padahal dia tidak bersalah loh. Nggak ada bikin salah. Mati sebagai penjahat, tidak adil sekali. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit kembali dan itu memberikan sinyal tanda buat siapa yang berkata, semua di sini pasti pernah ngalami kan, diperlakukan tidak adil. Pernah nggak? Bukan pernah, sering Pak. Ya, saya tahu. Saya ngalami itu. Semua kita ngalami. Diperlakukan tidak adil. Dan kadang kita bertanya, Tuhan di mana keadilan? Kenapa ya orang jahat itu kok kayaknya makin enak hidupnya, makin makmur, nggak pernah doang, nggak pernah ke gereja, kok kayaknya hidupnya itu kok enak-enak semua, kok tambah kaya, tambah makmur, tambah sejahtera, saya ini kok menderita, hidup sungguh tidak adil. Saudara-saudara sekalian, ada orang datang ke saya, umurnya sekitar 48 tahun. Seorang wanita tidak menikah, ya. Datang ke saya, anak tunggal. Dia bilang, saya punya papa nggak punya saudara, saya punya mama itu juga nggak punya saudara. Jadi saya anak tunggal, mama anak tunggal, papa anak tunggal, saya anak tunggal. Jadi sekarang dia sebatang kara di dunia ini. Rumah yang saya tempati warisan dari papa, saya tempati sudah 48 tahun, nggak pernah disekolahkan ke bank, maksudnya digadaikan ya. Nggak pernah disekolahkan, nggak pernah juga dipinjam orang, nggak pernah. Tapi minggu lalu ada orang datang ke saya. Dan dia itu tunjukkan sertifikat rumah. Punya saya masih ada. Dia punya dobelnya. Dan jadi saya diusir dari rumah yang saya tinggali dari saya lahir. Pak, di manakah keadilan di dunia ini? Orang itu bukan orang Kristen. Dia bilang, saya cuma mau nanya, di mana keadilan? Saya bilang, Ibu, keadilan yang sejati tidak didapat dalam kehidupan ini. Tapi suatu hari nanti pengadilan akan digelar. Semua kasus dibuka, semua bukti akan dilihat. Dan hakimnya adalah hakim yang maha adil, maha agung, namanya Yesus. Pada waktu itulah semua ketidakadilan di dunia ini akan dibuat menjadi adil. Karena itu kalau saudara pernah lihat diperlakukan tidak adil, saya bilang saudara jangan pahit dengan hidup ini. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit, suatu hari nanti semua yang tidak adil akan dibuat menjadi sangat adil. Karena itu, nasihat terakhir dari Paulus adalah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan,
jeripayamu tidak sia-sia. Di sini ada orang yang melayani, saya tahu. Tapi ada orang yang mungkin melayani tidak ada yang tahu. Saudara memberi nggak ada yang tahu. Saudara menolong orang tidak ada yang tahu. Saudara berdoa gereja ini Maur Sharon, mendoakan Pak Yusuf siang dan malam, nggak ada yang tahu. Tapi saudara tahu satu hal, bahwa di sorga ada yang tahu. Dan dia akan memberikan membalas saudara-saudara. Jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, karena itu giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lengah, jangan lemah, tetap teguh di dalam Yesus. Karena apa? Kristus sudah bangkit. Mari kita berdoa. Haleluya. Saja kita bangkit berdiri dan kita akan sembah Yesus yang sudah bangkit. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia hanya bagi Yesus. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Yesus, Yesus, Yesus.